وتغفر قلوبنا بذكرك وأتم نعمتك وأصلح علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا خيرا مما يظنون ولا تؤاخذنا مما كن واغفر لنا ما لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tatariqu biha al-'usub wa tarinu biha as-suhub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratul mukarram wal muhtaram, segenap para jamaah, para tamunya Abah Guru sekumpul, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Abah Guru sekumpul untuk melaksanakan, untuk mengambil barokah, untuk menyambung rasa hubungan hati kita, hubungan batiniah kita kepada Abah Guru sekumpul Syekh Muhammad Zainin bin Abdul Ghani. Insyaallah dan mudah-mudahan dan pasti akan terjadi ketika kita sudah menyambungkan hati kita, rasa mahabbah kita dengan Abah Guru sekumpul, maka insyaallah bisa dipastikan kita akan menjadi orang yang bahagia dunia wal akhirat. Selamat dunia wal akhirat. Kita akan menjadi orang yang sukses dunia wal akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting hubungannya dijaga dan jangan sampai terputus. Jadi tamu haul itu ada dua. Ada tamu yang datang memang ingin mengambil barokah, dan ada tamu yang datang untuk ngerecokin. Di setiap hal-hal besar itu seperti itu. Ada aja orang-orang yang datang itu untuk ngerecokin. Nah di sini kita di Sudimara ini kita ngerintis. Maka mudah-mudahan kita semua yang hadir ini menjadi orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, dan karena niat tulis kita ini untuk mengambil barokah dan ingin menyambung rasa kita, batiniah kita, mahabbah kita kepada Abah Guru sekumpul. Kenapa? Karena maqam beliau itu adalah kutubul aqwa. Ingat, ganjil raja. Itu nggak ada lagi, cuma beliau satu-satunya. Orang yang bisa bersambung dengan beliau itu sudah bisa dipastikan hidupnya pasti mulia dunia wal akhirat, beruntung dunia wal akhirat, sukses dunia wal akhirat, mulia dunia wal akhirat, selamat dunia wal akhirat. Oleh karena itu kita jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa galau, jangan pernah merasa bagaimana ketika ada sesuatu hal yang kurang pas di alam dunia ini ketika kita mengalaminya. Kenapa? Karena wajib kita harus yakin pertolongan Abah Guru sekumpul pasti akan datang. Paham kira-kira? Sebelum saya lanjutkan kembali, maka saya minta doanya Fatihah untuk kedua anak saya. Hari ini Muhammad Ghazali Wahab dan Muhammad Zaini Wahab. Ya ini takut tidur dia, kalau mau dicen mabruk dia, tidur. Udah keleyap dia. Terus saya di demo sama dia. Mudah-mudahan doain. Mudah-mudahan dia jadi sehat, jadi anak yang soleh. Mudah-mudahan menjadi anak yang mengembirakan kedua orang tuanya, diberikan sehat walafiat, panjang umur, dijauhkan bala, dan mudah-mudahan diberikan nikmat dunia wal akhirat, dibesarkan hatinya, dibersihkan hatinya, dan mudah-mudahan kita pun yang mendoakan beliau, mudah-mudahan kita pun mendapatkan hal yang sama, anak-anak kita pun mudah-mudahan sama seperti apa yang kita doakan untuk anak-anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwanillah barakatuh kana salam ala azwaji wa dzurriyyati wa sallallahu fuqara qarabasin musafir Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti pas maghrib ada kalender ya. Semoga bermanfaat. Itu kalender dari sarang tawon, emang begitu adanya. Itu udah keren banget, kreatif. Mudah-mudahan nanti bisa berkembang lagi ya. Doain semuanya, yang penting manfaat, walaupun nggak dilihat, tapi bisa sholat mansubnya ya. Berkah sholat mansubnya, di situ foto Bapak Guru sekumpul, ada bisa lihat tanggul di situ ya. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk. Selamat hari
Nah ini perihal haul. Nah ini haul Abah Guru yang ke-21 dan juga Mbah Sajina binti Langkir Soekarto ya, neneknya Uki ya. Mbah Satiman bin Truwijoyo kakeknya. Dan ini Mbah Sutarto bin Sawiyo, ini kakeknya Uki juga ya. Dan juga almarhum Bapak Jaya Gerong bin Ribut. Nah ini bapaknya Bang Hasan ya, kakeknya Riko ya. Nah ini berikut yang berkaitan dengan haul. Abah Guru bilang, ini kita harus paham. Haul paham, karena kalau paham sukses, kalau nggak paham rugi. Jadi haul itu adalah li ajlin naf'i wal intifa. Maksudnya bagaimana? Jadi haul itu yang kita malam ini haul. Bahkan kemarin-kemarin kita haul. Mudah-mudahan nyampe kiamat kita terus ngadain haul, amin. Haul wali, haul guru-guru kita dan juga keluarga, khususnya kedua orang tua kita. Ini wajib. Apa itu li ajrin naf'i wal intifa? Memberikan manfaat dan menerima manfaat. Maksudnya bagaimana? Nih kita malam hari ini bicara dulu Abah Guru sekumpul dulu. Kita ini ngeluarin uang. Niatnya buat apa? Haul Abah Guru sekumpul. Kita mengeluarkan uang, kemudian diberikan sumber dana, diberikan makanan. Ini kita nih membuat kue, masakan segala macam. Bang Teddy di lantai 3 lagi nyantet, lagi bakar. Itu tugasnya semua masing-masing. Kita ini semua satu niat tapi awas ingetin, kita sedekah nyampe nanti beres nih, nyampe nanti cuci piring ya, nyampe buang sampah besok, nyampe beres. Niatin yang disebut li ajli nafi itu, kita niatin dari mulai tadi kita tawasul, baca bismillah atau istighfar, syahadat, kemudian kita mulai tawasul, kita baca kulhu ya 100, kemudian kita baca tahlil 500, kemudian kita baca Rabbil Fili doa bil walin 100 dan selawat Jibril 100, dan kita baca Maulid Simsuduro, syair-syair untuk wali, ujian ke Nabi. Ingetin, doanya semua satu kita hadiahkan untuk sohibul haul. Lah terus kalau kita hadiahkan itu untuk sohibul haul, kita dapat apa? Wal intifat, kita mendapat manfaat apa? Kita mengirimkan pahala, baik sodako, pahala sugalo. Kita makan sudako semua nih, sudako kita makan ini, kita makanin semua, kita baca zikir semua, kita sedekahin tuh pahalanya untuk sohibul haul. Dapat apa kita dari wali? Syafaat. Ngerti? Dapat syafaat. Makanya orang kadang salah. Orang datang ke haul wali, kenapa nggak dapat apa-apaan? Pergi tangan kosong, pulang tangan bolong. Mending kalau kosong lagi bolong. Kenapa? Karena pergi dia tangan kosong, berharapkan ngeluarin uang, pulang tangan bolong. Apa? Dasar mah tangan kosong ditambah capek. Kenapa? Niatnya salah. Kadang niat haul wali rame, disuruh mau haul wali rame. Saya tanya, datangnya untuk ke wali apa karena ramenya? Kebanyakan orang. Yang viral, ini hati-hati. Setan itu pinter banget dengan kita, ngejerumusin kita, mengkolin niatin itu, pinter banget. Makanya saya kalau ke haul wali itu yang paling ngeri satu, saya pulang itu kita nggak dapat apa-apaan. Karena kita pengen dapat, pulang nggak dapat apa-apaan, rugi. Apalagi tadi kita gabung, ya kali kita sedekah boro-boro, Fatihah juga kagak, wah kacau. Nggak dapat apa-apaan. Cuma kan di akhirat bukan dapat inian. Kalau ikut wali kata Luqman tadi berkah, bakal dapat selamat begini. Ya entar, cuma mau digeres dulu. Ya entar udah kegencet, udah apa segala macam, baru. Tapi kalau
yang dia menghadiri haul, dia mengadakan haul, dia mengeluarkan biaya di Kewali ya, dulu Kewali nih, membiayai haul, kemudian dia berangkat mengirimkan Fatihah, doa dia serahkan doa itu untuk disampaikan pahala kepada sahibul haul. Maka di dunia, jangan di akhirat, di dunia aja dia udah dapat berkahnya, di akhirat udah jelas. Makanya dari minggu kemarin saya ngomong ikhlasin niat, ikhlasin niat. Jadi ketika kita niat ikhlas ingin mendapat sesuatu hal, maka kita nggak merasa terbebani. Jawab yang jujur. Di sini laki-lakinya normal nggak laki-lakinya? Normal semua, normal ya? Nggak ada yang lengkong, nggak ada? Ah, normal. Jangan ngomong-ngomong doang. Pernah demen nggak sama cewek? Pernah demen nggak? Nah, kalau kita pernah demen sama cewek, kira-kira nih kalau narik perhatian cewek, kita beli barang-barang bagus yang disukai sama cewek, kita kasih itu cewek, kita nyari duitnya, pala jadi kaki, kaki jadi pala, kita ngasih ke cewek, kira-kira kita merasa terbebani apa seneng itu? Hah? Kenapa seneng? Satu, ada rasa cinta. Orang kalau orang kalau cinta, mohon maaf, nggak berakal. Ya Allah. Lah sekarang kita ini mah ke cewek itu kita demen-demen belum tentu diterima. Namanya orang demen, udah pasti terima belum? Belum. Makanya orang yang bengong. Udah dikasih, hati-hati lu men lu. Ada najo ya kan, ajo segala macam. Berharap pengen diterima, dikasih bisa-bisa, nggak diterima, tetap di hati mah senang. Kenapa baru diterima sama dia? Walaupun hati terores-ores, walaupun hati tersayat-sayat. Kenapa? Karena tadi cinta itu diterima. Coba bayangin kalau seandainya cinta itu diterima, Masya Allah. Nah berbeda kalau ke wali. Kewali mah tidak perlu barang mewah, tidak perlu yang banyak, tetapi sesuai kemampuan kita. Yang mampu namanya duit, mohon maaf, mampu banyak ya kudu ngasih banyak, mampunya nggak banyak ya nggak usah banyak. Oh duit kagak ada, pakai tenaga, tapi ingat kudu ikhlas. Yang kedua, mulut pasti pada bisa ngomong, berarti bisa ngirim Fatihah, baca Fatihah, mulut gagu aja masih bisa dalam hati Fatihah nyampe. Paham kira-kira? Makanya hati-hati. Ini berkahnya wali begitu luar biasa. Kalau nyampe kita lakukan itu, maka kewajiban kita dan haknya wali memberikan haknya kepada orang yang menginginkan Fatihah apa? Mendapat manfaat apa? Keberkahan berupa syafaat. Makanya kalau kita ikut sama guru sekumpul, beliau itu makomnya di atas kutub di atasnya lagi, kutubul aktop di atasnya lagi, kutubul aqwa. Tidak mungkin orang yang udah dinaungi oleh beliau hidupnya sengsara, mustahil. Tapi yang bikin kita susah ternyata diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak percaya dan kita tidak yakin. Makanya akhirnya kita nyepelin. Yang paling bahaya apa coba? Yang paling bahaya merasa terbebani. Modern hal, waduh, ini urusan udah sedekah lagi baik. Waduh, modern hal, waduh, urusan masak banyak lagi baik ini mah. Kita nggak sadar bahwa kita akan mendapatkan lebih daripada ini. Saya mohon maaf, ini orang datang kayaknya cuma segini ya. Ya paling nggak nyampe 200. Ingatin, mau nggak mau, suka tidak suka, haul abal di Sudimara pasti bakal hati. Syaratnya satu, ketika hati orang di sarang tawon udah nggak ada aneh-aneh. Siapapun yang aneh-aneh di sarang tawon nggak bisa. Loh kok bisa begitu? Karena terhalangi diri dia. Nggak bisa, terhalangi.
Lah kok bisa emang begitu jalurnya? Makanya akhirnya ada orang datang kepaksa, ada. Akhirnya apa? Membatin dia. Makanya kita di sini para pecinta berburu sekumpul, maka wajib kita masa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena udah ada urat, udah ada bibit, kita ini akan jadi orang-orang yang mulia. Orang kalau udah diterima oleh wali, orang kalau udah ngirim tawasul ke wali, orang yang selalu memuji wali, mustahil hidupnya hina, mustahil. Kecuali Allah menjerumuskan dia. Makanya hati-hati. Makanya yang sedekah hari ini kata Pak Guru, ada yang sedekah 10.000 patungan, dicatat tahu si anu patungan, si anu. Kita ini ketahuan semua. Ketahuan. Ada yang cuma bacot doang, sedekahnya kagak ada. Tapi hadir ada. Nggak usah bilangin orang siapa. Ada sosok begini, ada yang sok repot-repot lagi ngapain, ada. Yang tahu apa guru itu mah? Yang tahu apa guru? Semuanya dilihatin bet. Ingat, semua akan dapat haknya sesuai porsi. Makanya kalau saya segala semuanya, loh kok bisa begitu? Ya namanya kita pecinta, pengen diterima cinta kita. Betul nggak kira-kira? Ayo jawab. Ayo para pecinta jawab, para pecinta laki-laki coba. Men lo. Apa men? Ngapa lu ngomong gue begini? Hah? Lu pecinta nembak perempuan, pengen diterima nggak? Berarti mengerahkan segala kemampuan. Kenapa? Pengen dapat. Kita pun begitu, karena kalau udah dapat, waduh, udah mantap sekali. Udah nggak kepikiran lagi, men, makan udah enak aja sama garam juga. Kenapa? Hati bersemi, hati di sini berbunga, udah ganteng aja pokoknya mah. Lah kenapa ganteng? Kepedekan udah dapat, udah diterima. Ini udah ganteng aja. Kalau kemarin masih pakai ini yang kayak lavender. Mas ada kasih lavender? Ah? Ya kalau Tanjung jangan kesini. Lavender orang aring. Oh maksudnya pakai orang aring. Tapi kalau udah dapat bayangin, lah biasa baik. Udah mandi bahkan. Kenapa? Karena merasa udah emang begitu. Lah zaman kita nikah, lah lagi belum nikah mau kapan tahu bang Bodor. Lah lagi mau nikah kapan tahu tidak? Apa udah nikah? Udah nikah? Saya selagu-lagunya kita. Mengapa? Karena merasa udah ada. Emang begitu. Makanya nanti rata-rata yang udah diterima oleh abang guru rada tengil dikit. Bukan tengil bagaimana, udah tentrem, hidupnya udah tentrem, udah enak aja, asik aja dia hidup. Lah kok udah asik, lah udah gak ada yang gelisah, udah diterima hatinya udah enak, udah enjoy. Yang mau didik wali, diterima cinta oleh wali, diterima cinta sama cewek jadi tiap tahun kita. Betul? Iya. Lukman kalau begini ngaji begini kalau ada cewek, wah bisa frustasi. Tapi ketika kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh nabi, diterima oleh wali, waduh beres urusan. Makanya para hadirin saya pesan, nanti kalau hal wali dimanapun juga, dari rumah niatin minta keberkahan dan harus dapat dari mana? Sebelum berangkat udah niatin dulu, kemudian ngirim Fatihah. Kalau bahasa ngirim WA dulu sebelum ketemuan, ada di rumah kagak? Jangan ke iklan kantor pos, ada itu ya kan lebaran iklan Telkomsel. Iya kan pernah nanti tahun berapa itu ikan Bang Rian? Telkomsel ya kan, mau nelpon kagak jadi mau ngabarin. Ntar dia bikin kejutan katanya, kagak ngabarin. Jauh-jauh sehari 2 hari nyampe sono. Buset, dia lebaran, orang kagak ada. Kenapa? Kagak ngasih kabar. Coba udah ngaduan cetret baik, ngasih kabar. Waduh, lagi nggak di rumah, ya kita tunda. Kayak cepret, lagi di rumah. Kira-kira ada nggak orangnya? Ada, begitulah budaya komunikasi. Kita ngirim Fatihah bertawasul,
itu mengirimkan komunikasi. Makanya orang kalau diterima nih cirinya, kalau dia diterima oleh wali nih, oleh bang guru nih, kalau diterima dia tenang hatinya. Kalau hati kita belum tenang nih, setahun nih, apalagi kita makan Habis Soleh, Abah Guru, dari mulai guru saya, anggaplah kalian nggak kenal. Terus siapa? Abah Guru, kemudian Habis Soleh, terus Habis Soleh, Ali Habsi ya? 3, iya 3. Abu Bakar Gresik. Itu orang tuh kalau udah 5 wali aja itu dia udah nggak perlu takut. 1 wali juga nggak ketakutan. Kita nggak Guru nih, ketemu setahun lagi, udah beres urusan. Lah terus kalau dia masih galau aja, nggak diterima. Ente cewek, udah nembak, masih kembang. Ngasih apa lagi? Es krim, apa lagi? Mawar yang kembang, belum? Bingung sih rumah kadang-kadang. Tapi ngerayu cewek mulu, tapi kembang mawar hidup. Oke dah, kembang terserah lu men dah. Kasih kembang, kasih mawar ya kan, kasih es krim apa lagi? Hah? Apa? Kasih apa lagi? HP. Buset main kasih handphone baik. Nggak diterima kita, galau. Kan pecah hati, galau. Kenapa? Karena belum kejar terus ngejar, belum terus ngejar. Emang begitu tabiatnya. Namanya juga pecinta, galau. Dia tukang mancing. Mancing kalau belum dapat lalu tungguin baik. Kalau tukang mancing, tapi kalau buat tukang mancing maka hampir diserokin tuh ikan. Mending kalau diserokin ikan ini mampir ke pasar, dia beli buat obat hati. Kadang dia beli ke pasar langsung kuartal, kadang-kadang dimakan lele langsung. Bener kagak? Emang begitu. Kadang kita gak kuat menahan pecinta itu menderita. Lo kok bisa begitu? Ujiannya banyak. Lo kok bisa begitu? Karena cinta bukan hanya sekedar kata, dia wajib dilakukan dengan perbuatan, bukan cuma I love you, I miss you, tai kucing yang begituan mah. Goro, kamu cantik sekali sih, kamu tai kucing orang begitu mah. Udah gak ada manfaat yang begitu mah. Tapi bagus, tapi gak efisien. Apa yang diharapkan oleh perempuan? Bukti. Begitupun Abah Guru, bukti. Apa yang minta Abah Guru? 1, ikutin apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau contohkan, yang kemudian jaga diri kita, terutama dalam menjaga hati. Paham kira-kira? Jadi ini wali. Lah terus kalau orang tua kita bagaimana? Ini orang tua. Sama. Kalau orang tua nih hari ini balasan, ya kan? Uki, masih ada orang tuanya nih ya, Bude Pade tuh, Mbak Sadina, Mbak Satiman, Mbak Soekarno, Bapak Jaya Gerong. Ini kalau orang tua kita bagaimana? Sama. Kita mengirimkan Fatihah, kita bersedekah, niatin pahalanya buat mereka. Lah terus kita dapat apa? Dapat apa dari mereka? Nih kagak paham ente. Kita dapat doa orang tua di dunia aja. Doa orang tua di dunia itu sekelas Abu Bakar Gresik itu wali kutub, 70 wali kutub. Ada yang bilang kalau ulama bahwa doa orang tua kepada anak ibu khususnya itu seperti doanya 40 wali, seperti semakom dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi sebagian ada yang mengatakan seperti 70-nya, 70 doa wali kutub, ada lagi 40 tapi kutubul gaus. Kutubul gaus di atas wali kutub itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu doa orang tua masih hidup. Lah bagaimana dengan orang tua mati? Lebih daripada itu. Kita ngirim Fatihah aja, ngirim Fatihah sekali. Inna hadratin wassalamualaikum.
Bapakku setiman Tinggalin nggak jelas. Menjelas baca begitu? Jelas gak baca begitu? Baca begitu jelas gak sih? Hah? Tapi niatnya si anak kenceng, memuliakan, ta'ziman wa takriman, ingin memberikan hadiah kepada orang tua. Bagaimana si orang tua menerimanya? Ayo anakku, Semoga engkau memperpanjang umurmu, diberikan kau sehat walafiat, dijadikan anak-anakmu soleh soleha, kau punya keturunan yang mulia, dijadikan kau jadi orang yang berbakti, orang yang kaya raya, karena kau telah menyenangkan aku di alam kubur. Itu doa siapa? Doa siapa? Doa siapa? Doa siapa? doa orang tua dikabul sama Allah, dikabul. Doa orang tua kepada anak gak ada hijab, kagak ada hijab, apalagi orang tua kita udah meninggal. Si Riko, makanya kudu bersyukur lu. Nih cincingnya nih, lu mau kadang ngelimpatnya paling gua seminggu juga paling gua kayaknya gua rada ragu seminggu juga sekali. Ngelimpatnya nih, bukan rada ragu sih. Mohon maaf. Kecuali yang pada ngantri nih, siapa nama? Siapa anak Bang Idan, Bang Imam? Iya, Dapi. Gua mah kalau santri udah percaya, kalau santri mah udah pasti sehari itu minimal, sehari nggak 5 kali itu minimal. Belum dibaca wirid yang lain, pasti tawasul ke orang tua. Udah pasti dia mah. Bodoh. Lah ini bagaimana? Ini menutupi yang lain. Makanya rata-rata hidupnya pada galau mulu. Kenapa kita galau? Karena nggak dapat doa dari orang tua. Bukan masalah yang bikin kita galau. Dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, mau orang kafir, mau orang muslim, mau orang fasik, mau orang bertakwa, mau ahli maksiat, mau ahli ibadah, mau ulama, mau orang awam, mau wali atau bukan, semuanya dapat masalah dan semua orang punya masalah. Mengapa pikir orang kafir gak punya masalah? Mengapa pikir orang kaya gak punya masalah? Mengapa pikir ulama gak punya masalah? Lah bujek sekengkean. Orang mau yang rumahnya pantai udah kapuk, lah bujuk sekarang pada mau nonton paling cetat-cetut. Lah kenapa? Ada masalah tentang rumah tangga, ada masalah lingkungan, ada masalah bisnis, ada masalah anak, udah beraneka ragam masalahnya. Jadi intinya semua punya masalah. Tetapi orang yang dapat redo dari orang tuanya, karena dia mendapat redo dari orang tua, maka dia dapat redo dari Allah. Sebanyak apapun masalah, cuma ada di luar diri dia, nggak masuk ke sini. Akhirnya karena itu masalah cuma di luar hati, nggak masuk ke hati, akhirnya kagak masuk ke otak. Walaupun masalah, waktunya molor mah molor, waktunya makan makan. Kita yang parah kaya kagak, mulia kagak, buset tidur kagak bisa. Ada kagak? Ada nggak yang begitu? Mau tidur susah, mata kering amat ini. Ada nggak yang begitu? Orang yang paling rugi hidup kagak bisa tidur. Ngomong antuman kan bahagiawan, ngomong suruh dua orang tuanya mana paling ini. Di mana berebah sih ngaji, mau bergaji. Orang pun mata udah merah. Ya, mau sedih baru ngaji, baru bismillah sih tawaf sudah. Wah, udah kayak kudanya loh. Tapi berkah orang tua kali macam molor kali ini. Makanya ente kalau molor ada dua. Kalau sudah tidur, yang punya masalah serius nih, ente ikut ngaji, pasti tidur. Yang kedua, sholat Jumat, pasti molor. Ini saya pesan minum obat tidur, gak usah tolol. Ngapain lu buang duit? Mending kotak amal masukin, masuk masjid sholat Jumat, molor. Insya Allah orang bubar itu masih molor situ. Itu mah ke sholat Jumat cuma tidur doang. Itu resep itu mah kok bisa begitu? Allah yang memberikan kedamaian di hati, makan enak, betul kagak?
Rujuklah kita yang kagak bisa tidur. Astagfirullah. Kenapa bisa begitu? Bermasalah dengan hati dan pikiran kita. Loh, kok bisa begitu? Orang tua kemungkinan belum redo. Mohon maaf, saya ngomong nih, mohon maaf. Mohon maaf. Kalau pengen dapat redo wali, kudu dapat redo orang tua. Ente tengil banget, tengil. Ente bergaul sama wali, ente. Tiap hari bergaul sama wali. Orang tua keganggu hatinya. Mencret ente memang bira kapur. Bahasanya, nyampe bira kapur. Orang bakal ente dapat derajat wali dan bakal. Kenapa? Ada penghalang. Saya tanya nih, mohon maaf, saya mau minum nih. Ada air kagak nih? Ada air kagak? Ada air kagak? Yang bener, lihat men, yang bener men, ada air kagak men? Hah? Ada, betul. Coba minum. Minum, harus sedotan minum. Ya kakak ente minum. Coba tes. Jangan lu gigit, belum gue suruh minum. Kan ada airnya. Minum. Kenapa kagak bisa? Ada hijabnya. Saya mohon maaf, kadang ini mohon maaf sih. Kadang sedih, saya ini seharusnya orang mohon maaf. Ini saya suka mohon maaf, kata guru dari dulu, makanya di orang biasa aja. Ente kalau menjadi penjilat, ente kalau mau caper, 5 aja ente cari. Sebenarnya jangan 5, ente mau caper, hidup ente damai sentosa. Kalau mau caper 5, 1 Allah, 2 Nabi, 3 wali, 4 guru, yang kelima orang tua. Caper. Ente caper ke bos, ente masih disenyum bos, karena ente mungkin masih kepake. Besok ente ada masalah sama bos, lu mau caper, dia suruh ditembak, pecat habis lo. Coba dah, betul. Sama temen caper, masih bisa dekat, masih bisa, karena mungkin lu masih bermanfaat sama temen lo. Tapi kalau temen udah merasa gak manfaat, lu caper, kira-kira temen pergi apa terus nemenin? Pergi. Tapi orang tua kita caper sama orang tua, caper. Pokoknya rajin dah, pokoknya ada waktu rajin. Pokoknya nih ke lantai, kalau bisa tanah-tanahnya dipel, nyampe tubi, nyampe kangkan, nyampe ada linding, tau nggak linding? Itu segala tuh habis dicuciin, nyampe kompor dicuciin habis, nyampe gak ada bekasnya, pada rusak semua dibiasin. Wah saking piring cuma berpecah habis. Ada orang tua rajin, orang tua seneng ngejilat dia. Ente punya masalah sama orang tua, kira-kira dipecat sama orang tua? Hah? Diusir nggak sama orang tua? Orang bakal. Justru di kadang kita punya masalah, cuma orang tua yang bisa memeluk kita. Tapi kurang ajar bangsatnya. Kalau kita masalah udah beres, kalau kita udah pusingnya udah hilang, udah menemukan solusi, orang tua ditinggalin. Betul. Bodohnya kita nyari orang lain luar orang tua. Ini masa segoblok-gobloknya orang ini. Itu kita semua ini. Betul. Di saat kita susah, siapa yang akan ngurusin kita? Hah? Orang tua. Di saat senang, orang lain kita urusin, bukan orang tua. Makanya hidup kita mah nyampe kiamat orang bakal tenang. Punya duit tapi gelisah baik, kagak punya duit gelisah, perut lapar gelisah, perut kenyang gelisah, jadinya serba salah. Kenapa? Karena jiwanya kagak tenang. Kenapa? Karena durhaka sama orang tua. Lu yang seperti geledek juga orang bakal bisa berubah hidup. Lu mau ke dukun paling nyungsep lu, jadi tumbal doang. Beneran. Ente ke wali, datang wali, Pak Ustadz, bisa ke bapak, ke Abuya, kepada Syekh misalkan, mau siapa gitu ke wali minta doa, orang bakal mampan itu doa, orang bakal. Kenapa? Ke hijab, kayak Lukman tadi minum, airnya banyak, minum kagak bisa. Kenapa? Ada hijab masalahnya. Paham kira-kira? Jangan aneh-aneh, saya pesan hidup. Tolong, ini kalian ini orang-orang keren. Amin. Ente ini orang-orang baik. Cuma mohon maaf, salah langkah mulu. Fokus kepada sesuatu hal yang agak penting. Tetapi yang terpenting ente tinggalin.
satu orang tua, yang kedua guru, yang ketiga wali, yang keempat nabi, yang kelima Allah. Ini ente tinggalin, ente ngurusin sesuatu yang agak penting. Padahal di hati ente susah. Ini ngedoain ente ini nih. Yang rangkul ente ini nih 5. Karena dia mah gak ada ukur-ukuran salah bener, manfaat kagak, tetap yang mengakuin 5, yang 5 ngakuin. Guru, murid punya salah, pulang, datang, minta tobat. Kira-kira dimaafin kagak? Dimaafin nggak guru? Hah? Dimaafin. Kenapa? Karena martabatnya seperti orang tua. Guru itu rohani, orang tua rohani. Ente berbuat salah sama guru, kagak bakal ente diomelin, ente merah, ente balik lagi minta maaf, beres urusan. Coba sama teman, ente bikin salah sama teman, boku ini, ente berantem, gede, datang lagi, kira-kira beres belum urusan? Urusan belum, kagak beres, ente maaf tetap nggak bakal retak dia. Tapi guru, orang tua gak bakal retak, apalagi wali, apalagi nabi, apalagi Allah Subhanahu. Tapi lucunya kita buat orang tua itu hitungan, amit. Makanya saya pesan, mohon maaf, bersyukur kalau kita buat orang tua kita yang paling nanggung. Woi, gue demen banget. Saya urusan guru saya, itu ngapa tahu mau demen banget saya. Betul, secara johiriah, secara dunia kita rugi. Tapi kalau udah guru minta tolong, gue mau ngutang kek, gue mau kemana kek, yang penting dapat. Yang penting caranya halal. Urusan mendadak ngutang biasa kagak? Biasa. Betul kagak? Dunia persilatan biasa yang begitu, betul. Urusan sepeda aja kita berani kredit motor. Betul. Itu urusan jelas kagak? Kagak jelas itu, karena masih bisa jalan kaki, naik sepeda masih bisa kredit. Tapi urusan orang tua kagak berani, ya tolol, cemen lah, cemen. Orang tua nggak punya duit, maaf nggak punya duit, astagfirullah. Bingung manusia, bingung manusia. Tapi kalau buat teman, orang dia cariin, ya udah aku cariin dulu. Betul nggak? Bisa nggak nyariin? Buat orang tua? Bujuk udah nyerah duluan buat orang tua. Kenapa buat orang tua nyerah duluan? Terhijab tadi rasa kita itu. La haula wala quwata illa billah. Buat guru, lah bujuk, hitung-hitungan. La haula wala quwata illa billah. Padahal nggak ada tempat untuk kembali selain orang tua dan juga guru. Ketika ada masalah, dua ini nggak pernah hitung-hitungan. Lu ingetin, dua ini yang agak pernah hitung-hitungan, dua ini. Tapi sering kita tinggal. Makanya agak ngasar, agak ada orang aneh. Hah? Mana dia? Tapi datang tadi telat tadi. Oh, udah gede Fatihah belum nih buat babanya? Patungan kagak dia itu. Gue mau kayaknya 10.000 doang sini, makanya gue cap doang kayaknya. Kabupaten tolol, gaji sekian juta, ya kan, kolekan gocap. Malu sama kucing, kadang kucing lagu segapun geran internet udah dengar, geran nyari pakaian pakai rem cepet. Mau dia kita mau gocap, nyarinya yang cepet, unlimited, betul kagak? Iya, lah buat orang tua yang paling kecil, kan gocap doang, lah kan udah pada kumpul, dan terus ya buat apa saya nambahin lagi? Ya tolol, ini manusia terbodoh sedunia. Kalau buat beginian mah untuk orang tua kita yang udah meninggal, ini mah bagian kita masing-masing. Saya contoh, saya sedekah buat nama orang tua saya 10 juta. Anwar misalkan 20 juta, maka jelas keberkahannya lebih banyak Anwar dibandingkan saya. Lah kok bisa begitu? Lah gue cuma 10 juta kayak dapat banyakan. Ya orang bisa. Paham kira-kira di sini? Paham? Makanya berkahnya beda. Kita ini, mohon maaf, suka salah nyari jalan. Nyari berkah itu suka salah. Lebih mengandalkan otak, lebih
mengandalkan tenaga, padahal mah segala keberkahan, jalan keluar, kedamaian, ketentraman satu ada di orang tua. Tapi kita nomor duain orang tua. Bilang ngusir orang kayak apaan tahu, bilang orang tua baik. Tar, sok, tar, sok, tar, sok. Betul nggak? Orang tua minta kagak ada. Bilang niat dikit masih kagak ada, kagak percaya apa? Mau ditelan emak kita. Betul. Kira ada masalah, nyari siapa? Emak ke temen goro, kagak bakal ke orang tua. Ke orang tua bohong. Temen ada lu punya duit, tolong lu udah belangsak, lu susah, temen lu ada, lu bakal orang tua yang nemenin lu. Tapi kita kebangetan sombong, makanya Allah cabut itu keberkahan dari kita, dibikin pusing terus, masalah kagak beres-beres. Kenapa? Kuping budek, sombong. Kenapa? Merasa lebih hebat daripada orang. Dipikir orang tuanya tua, orang tuanya lemah, orang tuanya bodoh, orang tuanya kampungan, orang tuanya nggak tahu apa-apa. Lu yang punya orang tua nih, yang masih pada hidup, lu hati-hati. Saya udah mati, wow, lebih keren lagi orang tua saya. Makanya saya mohon maaf, pompon ya abang-abang, mohon maaf. Ente yang ngirim Fatihah, gua gak ada urusan. Loh kok bisa begitu? Urusannya saya. Gua ngirim Fatihah, maka gak mau ke orang tua gua. Kalian gak beramal untuk orang tua, gak ada urusan. Pertanyaannya saya, pertanyaannya saya, kira-kira saya bersedekah gak buat orang tua saya? Begitu. Dalam bab orang tua mah kudu pinter. Laksana kita nanam, kita yang nanam, itu berbuah, kita yang metik. Paham kira-kira? Gue merada gemes, urusan gini merada gemes, gue merada gemes. Kenapa? Kita pada pusing. Kadang, bagaimana nih hidup ya? Begini ya. Hidup bagaimana ya? Orang gimana sih? Begini. Astagfirullah. Kita lihatin orang tuanya ditinggalin. Kan dibilangin orang-orang sukses itu mereka memuliakan orang tuanya. Orang kafir kayak orang mana sama, itu keramatnya sama, orang tua sama. Nah kita yang Islam, astagfirullahaladzim, mak kita kayaknya masya Allah gak berguna banget. Apalagi mak kita udah tua begitu, astagfirullahaladzim, susah minta duit mulu bisanya. Lah kitanya pelit, bodoh. Orang tua minta duit bagi, orang tua minta lagi bagi lagi, minta lagi, lah bagi lagi, lah minta lagi, lah bagi lagi. Lah kok bisa begitu? Lah rezeki kita Allah yang ngasih, bukan punya kita itu rezeki. Saya tanya, ini napas kamu siapa napas? Hah? Coba, ada yang pernah diambil, dibagi lagi? Agak ada. Ini napas kalau udah diambil, lu hati-hati loh. Ini napas kalau udah diambil kagak bakal balik. Awas. Kalau duit hilang datang lagi. Ini napas nih punya Allah. Jadi kita ke orang tua itu begitu. Ini ke orang tua, astagfirullahaladzim, parah. Saya mah bakal keren. Ente pegang omongan saya ini. Kita boleh ngadu, letin nih. Berapa tahun lagi, ayo kita bandingin. Saya mah gak bakal bangkrut, bakal keren terus saya mah. Loh kok bisa begitu? Karena saya punya tameng, anti susah, anti sengsara, anti galau. Siapa? Kedua orang tua saya. Yang kedua ditambah guru, yang ketiga ditambah wali, yang keempat ditambah rasul. Kalau udah orang tua, guru, wali, nabi redo, Allah bakal redo. Apapun keadaan saya pasti bakal mulia. Loh kok bisa begitu? Karena benteng ini kita pegang, nggak ada yang lain. Paham kira-kira? Pengen mulia, pengen dapat berkahol, pengen mulai besok rubah segala-galanya, rubah, jangan teori doang, praktekin. Apalagi ponakan-ponakan yang lo pada tanya sama orang tua lo, udah pernah bisa nyari duit lalu kayak tai kucing. Orang boleh
kalau sampai gue denger ponakan gue nyuruh babanya nyuci motor, gue tampol. Lah kadang kita mah tengil, baru punya motor baru doang kita suruh nyuci motor. Gua tampol habis. Kerja ituan kotor sepatu, main suruh nyuciin. Set. Lu tau di sepiteng yang begini maju sana dia. Lah kok bisa begitu? Lu buta apa ngapa? Lu dari mulai SD, dari sebelum SD, lu SMP, lu SMA, lah membiayai lu siapa? PA. Betul. Kalau bujuk baru kerja buset main udah kayak babu. Bapaknya udah kayak babu disuruh-suruh lah buset tengil. Bapaknya minta rokok lah buset bapaknya udah minta rokok sama saya lah PA. Ada nggak lagi yang begini? Ada yang begini? Geledek yang begini ada. Lah bujuk. Tolol. Pokoknya bangko kalau ada yang begitu ponakan lapor sama saya, gua yang gencet. Daripada kita di neraka dia menang di dunia. Lah iya. Ngomong PA. Paham kira-kira? Hati-hati masih punya orang tua ya. Hati-hati sayangin orang tua. Jangan pernah aneh. Jadi kalau kita ke walimah, ingetin tadi derajatnya lebih dari orang tua. Karena orang tua ngedoain. Kalau walimah langsung nyamperin. Enggak cuma ngedoain, tapi walimah langsung nyamperin. Oh katanya si Gabeng lagi begini. Ada Pak Guru Sukumpul, dia yakin dengan nama Guru Sukumpul yakin. Dengerin, semakin kita susah, itu makin kenceng tawasulnya. Dengerin, sholawatnya makin, wirid dibaca. Makanya ulama bilang al muridu min ghairi wirdi maridun. Pegang nih. Al muridu min ghairi wirdi maridun. Seorang murid yang nggak punya wirid sakit. Seorang murid nggak punya wirid sakit. Dia seperti orang sakit. Orang sakit juga orang sakit. Saya mau perut sakit. Pengen makan rujak bisa kagak? Hah? Pengen makan bakso bisa kagak? Pengen makan yang enak-enak bisa kagak? Perut sakit. Saya pengen makan, pengen rokok, tenggorokan sakit, ngerokok bisa kagak? Lah buset. Hidung sakit, pengen rokok, kagak bisa ngerokok. Pengen jalan-jalan, duit banyak, kepala melintir, 7 keliling. Duit banyak, pengen jalan-jalan, bisa kagak? Rumah ber-AC, badan meriangin, itu AC disetel, bisa kagak? Orang terima. Kenapa? Sakit. Orang kalau udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain, lemah. Santri, ingetin, pegang. Santri harus mendawam wirid. Ini yang sudah saya kasih selama ini wiridan, amali. Kenapa? Itu jadi obat biar kita kuat, terutama batin yang menjadi kuat. Contoh, bagaimana batin kuat? Hidup patah morgana begini lah, biasa baik hidup begini mah. Mengapa? Dari dulu juga mangkok-mangkok pada hidup biasa-biasa aja. Terus ya motor jelek, dari dulu bapak gua kalau punya motor biasa aja. Betul kagak? Punya motor jelek, malu kagak? Lah kagak, mau ngapain? Lah zaman dulu belum ada motor, mas sepeda ontel, sebagian orang ngedong, biasa aja kok keren. Betul kagak? Kemana-mana coba senter dong, yang terpenting mah alat abate ADC. Itu yang terpenting mah. Motor orang penting, makanya bersyukur. Sekarang mah kita punya motor banyak, satu rumah lebih daripada satu. Lah bojo. Tapi sayangnya, kenapa merasa aneh, hidup nggak bahagia? Karena bukan karena kebutuhan itu beli, tapi karena kemauan. Akhirnya nggak nyaman. Makanya mawas, ayo kita hati-hati. Ini keponakan-keponakan hati-hati. Kalau kita ingin mendapatkan berkah ini haul, ingin sukses dunia wal akhirat, ingin bahagia dunia wal akhirat, ingin tentrem dunia wal akhirat, ingin kaya dunia wal akhirat,
dan pengen ngerasain surga di dunia sebelum merasakan dunia di akhirat, maka kita wajib ikutin pola aba guru sekumpul. Syaratnya itu doang, beres. Nuar motor banyak, ya kan? Mau ngapain lagi coba? Masih ngelamun gue orang tolol. Lah motor banyak sih. Iya, mobil rokok doang, ini pedal aja jual. Iya, lah gue sih. Lah saya begitu hidup. Apa kok saya geser? Lah, dunia ini kadang ada, kadang nggak ada. Kayak penyakit, kadang datang, kadang pergi. Itu penyakit, rezeki pun begitu. Yang penting satu, selama guru, jangan dipuyengin, jangan ngelamun. Akhirnya lupa wirid. Kalau udah lupa wirid, badan lemah. Kenapa lemah? Karena kalah oleh hawa nafsu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kata Bapak Guru 1000 aja gak bakal miskin. Satu dong, bersallallahu Muhammad. Belum sholawat mansub men. Belum sholawat midroro. Belum kita baca maulid. Masya Allah, belum baca ya latif, belum baca waqiah, belum baca tabarok, belum baca yasin. Ibu nih awas, gue mau santri budak kumia harus dibaca. Santri mah tolol. Bu, pesen. Ini kan santri pada begini, ibu puji pada baca dah. Pokoknya saya pesen. Parah berjamaah. Sehari semalam terserah waktunya mah yasin, waqiah, tabarok jangan ditinggal. Jadi wiridan banyak. Yasin wal Quran itu orang tahlil, bukan begitu bacanya. Yasin wal Quran hakim innaka lamur syadidul siratal mustaqim. Begitu baca cepat namanya wirid. Kalau baca Yasin wal Quranil hakim innaka laminal 3 jam kayaknya keburu. Waduh, beres. Waduh, kata malaikat capek gue nyatetnya lambat. Jadi kita perlu paham, kasihan malaikat yang namanya nunggu. Cepat bacanya, tapi benar. Baca Yasin, Waqiah, Tabarok 3 ini jangan ditinggal. Kenapa? Semua pengikut atau guru sekumpul baca ini. Kenapa? Benteng miskin, benteng sengsara, benteng galau. Kagak bakal. Hidupnya enak deh, awalnya enak deh hidup pokoknya. Yang penting yang ditinggal. Udah kerjain. Kalau kita kebanyakan teori, wirid ini nyari kadang di doa-doa berbuat, parah banget lo. Doa berbuat jangan lu cari, gokil lo. Doa berbuat jangan suka cari wirid di internet, jangan. Ntar sakit kuning lo ente. Ntar orang bocor halus. Ntar repot kalau udah bocor halus, rembes ntar do. Jangan. Nah, jadi saudaraku sekalian, kita Bapak Guru sekumpul baca wirid. Termasuk Robbing Fili wali daya, Robbing Fili wali daya. Jadiin wirid. Mohon maaf, gak bakal selesai itu bakal pasti sukses. Cuman yang penting jangan timbul rasa takut, jangan. Itu yang menjadi masalah. Takut. Jangan. Lukman takut gak kawin gak? Sudah aja mentah. Ya kan, lu takut gak kawin gak? Alasan takut gak? Berarti dia tahu rezeki, mati, jodoh, urusan Jawa. Kita tahu urusan, yakin gak? Masa yakin takut? Bohong, makanya kita nggak bohong. Kita teori dulu, teori. Orang yang udah nikah aja bisa beres urusannya, bisa Allah lagi soal. Kenapa? Jodohnya di situ. Ada lagi jodohnya cuma separuh, kapan dirinya mati. Jadi itu udah kawin lagi, dapat jodoh baru. Begitu. Ada lagi dia nikah, mati lakinya. Berarti jodohnya nyampe situ. Orang itu ada jodoh sampai dia mati, ada ketika di pertengahan hidup dia, ada yang dia hidup kagak dapat jodoh. Ente men, percaya nggak sama jodoh? Percaya? Takut nggak kalau begitu sekarang? Hah? Gorok.
Ya, kagak percaya. Ayo, takut kagak lo? Hah? Jawab dah, ayo. Bohong, ayo tak jawab. Bu, takut nggak anak kagak sukses? Ayo jawab. Ini ibu-ibu nih. Makanya kadang-kadang ibu-ibu suka ngerecokin anaknya. Tapi tahu Allah Maha segala-galanya, Allah Maha Kuasa, tahu. Tapi takut. Astagfirullah. Berarti kalau ente takut, berarti ente menyepelekan Allah. Saya tanya, terus Ustaz bagaimana? Ngapain? Tak miskin? Kagak, udah pasti kaya gue mah. Lah kok? Lah sholawat 1000 orang putus. Bahkan gue 10.000 bacanya. Bayangin tuh. Itu baru satu sholawat, belum sholawat yang lain. 100.000 mabur gua. Orang bakal miskin. Terus gua mau kiai tiap hari ngajar ikan-ikan, kucing-kucing yang lewat, tikus-tikus, nyamuk-nyamuk, semut-semut, kecoa, termasuk kutu bangsa. Ngedoain Robik Firli wali wadaya, Robik Firli buat ngedoain saya, buat ngedoain santri saya mah tiap ngajar pahala suhada saya mah. Loh kok bisa begitu? Emang begitu adanya. Terus Ustaz yakin takut nggak kalau misalkan terhina? Kagak bakal hina, gue bakal takut. Kok bisa begitu? Kemuliaan milik Allah. Kalau Allah berkehendak memberikan saya mulia, pasti mulia. Orang pengen menjatuhkan saya, kagak bakal bisa. Kagak bakal bisa. Loh kok bisa begitu? Allah maha mulia masalahnya. Gunung masih bisa dihancurin gunung mah. Betul kagak kira-kira? Tapi iman hati-hati, nggak bisa. Kalau kita sudah bersandar kepada Allah, paham kira-kira? Hei, Kil, lu yakin kawin kagak lo? Lu udah mikir kawin, dia masalahnya juga kayak kuning. Makanya setuan dia masih Lukman mah. Lu kan mau parit tuan parit, lu nggak jadi tua lu, Kil. Kasih cukil bangsat ngomong lu. Lah apa mengapa sih lu takut begitu? Malu tergebes ya. Ya Allah ya Karim, dengerin. Keyakinan kita yang bikin kita itu nggak maju-maju kita, nggak yakin. Makanya seorang santri punya wiridan satu dapat mulia. Tapi kita mah kadang wiridan banyak. Kenapa? Kita mah nggak berhasil, masih galau aja. Karena kita mah nggak fokus, terlalu banyak dengerin kata orang, terlalu banyak melihat ke kiri dan ke akhirnya nabrak. Kiri kanan itu depan mau buset lubang. Fokus kiri kanan boleh sedikit dan mewaspadai aja. Adanya spion untuk mewaspadai, betul kagak kalian? Iya, target kita mau kemana? Ke depan, ini ketemu kiri baik. Ada kanan baik. Di sana lubang nyemplung kita. Paham kira-kira? Orang yang mendapat berkah abah guru sekumpul, hidupnya pasti mulia dan keyakinannya mantap, terutama dalam urusan rizki. Gara lebar takut dan rizki gara kamu paham ada urusan rizki, betul gak? Hah? Urusan rizki takut nggak men? Kagak, kagak mau dibom lagi, mau apa kagak? Dari mana alasannya kagak takut? Yakin maksudnya bagaimana? Hah? Yakin bagaimana? Hah? Dikasih rezeki maksudnya? Hah? Hah? Apa? Oke, kalau ente yakin, ente kan kerja lu pasti kerja, lu gaya banget ngomong gitu, kerja lu. Coba kalau gue seperti kerja mau. Makanya hati-hati, susah keyakinan itu susah. Makanya Imam Syafi'i sama gurunya Imam Malik itu berbeda pendapat. Ingatin, kita kerja itu tidak boleh bersandar kerjaannya, nggak boleh. Allah masih rezeki cuma dapat kerja. Kenapa? Karena besok aja bisa dipecat bisa. Nauzubillah, bukan berdoain bukan. Benar, mohon maaf ini. Banyak orang enak hidup, tetap pecat ceker. Kenapa? Sama seperti kehilangan sesuatu. Mohon maaf, orang yang di mudah-mudahan ya, saudara kita yang di Sumatera, yang di Aceh ya, mudah-mudahan ini kalau Purwakarta tuh di mana tuh Cianjur lagi di Bandung, banyak di dunia di mana gitu,
Hah? Tegal terus mana lagi? Nanti di banyak timur reporter dia kemana tahu dia mah. Lampung, di mana lagi? Hah? Papua, mau ada? Iya banjir, tahu di reporter itu ICS ya. Mohon maaf, saya tanya, emang banjir gitu ngomong? Kagak. Terus apakah yang nerjang orang susah doang? Lah kagak. Orang kaya pun jebol. Maksudnya bagaimana? Allah ngilangin rezeki masa sekejap. Ngebangkitin pun sekejap. Mana? Buktiin. Orang yang ada di pengungsian, yang ada di tenda BPBD, BNPD apa BNPB. Kok dia BPPD dah? Apa PT mah agak jelas banget sih. Apaan sih? BPBD. Mau BPBD? BNPB. BNPB katanya mana ini? BPBB apa BNPB? BNPB. Apa lagi? BNPB. Berlain-lain. Ya Allah ya kali yang sampai keren nih kita kelar ngaji mau gini. Hah? Bang Alim yang nanti bang apa ya bang Alim? Apa? BNPB. BNPD. PB singkatannya Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mohon maaf. Di situ, ini mohon maaf, ini kita jujur, dengerin. Kan yang kena musibah ada orang kaya, ada orang miskin, betul. Kira-kira orang miskin, mohon maaf, ini kita bicara fakta ini mah. Apa dia mikirin beli fried chicken? Mohon maaf ini mah. Hah? Mikirin beli nasi padang? Oh agak. Beli apa gule daging sapi? Agak. Tapi di pengungsian makan gak digituan? Makan, betul. Dia mohon maaf punya baju baru yang selama ini gak kepikiran beli baju kasur baru, jaket baru, serba baru. Saya tanya itu rezeki bukan? Rezeki bukan? Dari siapa itu? Dari lewat wasilah bencana. Ini mohon maaf kita ngomong kalau lagi bicara fakta ini mohon maaf bata makan kondisi normal sama kondisi di pengungsian makannya banyak yang mana? Hah? Ayo pengungsian. Kenapa orang gak betah? Kan rezeki banyak. Kenapa gak betah? Kenapa gak nyaman? Hah? Kenapa? Enggak, ini buat kita di PR nih. Biasa gue dapetin, cakep ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan kemauannya. Kemauannya itu pengen segera pulang ke rumah masing-masing. Coba kalau santai aja terima dulu. Kayak kita santri, lah kan sama kita sama santri. Ente di rumah hidup enak-enak kan, di rumah makan begini, di tempat santri kagak enak. Betul. Cuma kalau kita beban, enak nggak mondok? Kagak enak, makanya cara bocah mondok sekarang kagak enak mondok mah. Kenapa? Bertentangan dengan kemauan dia. Makanya yuk, mohon maaf, udah 11:30. Yuk kita para kita bagus kumpul, ingat yang bikin kita sengsara ngikutin kemauan kita. Makanya saya pesan, ada wasiat Abah Guru Sekumpul, saya singkat saja. 1, siapa yang berpaling dari dunia maka dunia akan mendatangkannya. 1, siapa yang berpaling dari dunia maka dunia akan mendatanginya. Maksudnya bagaimana? Kita hidup jangan ngejar-ngejar tapi jadikan dunia hanya sebagai alat. Jangan sampai kita mengejar dunia sampai kita lupa ibadah. Orang yang mengejar dunia yang dimaksud bukan orang yang disebut mencari rezeki, bukan. Tetapi orang yang mencari dunia, mencari duit segala macam, nyari pangkat sampai ngelupain dia ibadah kepada Allah Subhanahu.
Tapi kalau dia bisnis, usaha, dia kerja begono, tidak meninggalkan kewajibannya, maka bukan disebut orang yang mengejar dunia. Paham kira-kira? Yang kedua, siapa yang mengejar dunia, maka hanya lelah yang dia dapat. Capek, rumah bagus-bagus dihajar banjir, capek gak bisa bangunnya lagi, capek. Udah bagus-bagus motor pada kelebus, betul? Mobil pada kelebus. Pengen kita begitu? Pengen gak begitu? Orang miskin ada begitu, alhamdulillah. Orang kaya gue sombong, ya kan yang mau kita nih, lah sama mau gue tidur tenda sekarang Pak. Betul kagak? Makanya orang pada stres. Jadi kiai enak, pengikut guru sekumpul. Guru sekumpul umur makin tua, makin muda makin hina. Makin muda makin hina. Makin. Tapi ingat, kalau kita fokus ngejar dunia doang, semakin tua semakin hina. Kenapa? Banyak penyakit, takut entar nih harta pada kemana larinya. Jadi puyeng mikirin harta. Tapi kalau jadi alim mah, kan jadi alim, makin tua makin berkarisma. Kenapa? Karena ilmu makin banyak dan makin banyak yang diamalinnya. Paham kira-kira? Jadi cukup kejar biasa-biasa saja. Silakan kejar dunia, saya pun kejar dunia, tapi hanya sebagai alam. Yang ketiga, siapa yang mengutamakan akhirat, dunia akan ia dapatkan. Sholat jangan ditinggal. Ini ponakan-ponakan nih, awas lu pada kagak sholat tuh ya, kafiran rezeki lu gue dikasih ugoga. Kenapa? Rezeki orang yang kagak sholat mah kagak berkah, nggak berkah. Boro-boro ke orang lain buat gereja nggak berkah. Ingat ya, paham? Dan kalau ada kesempatan waktunya ngaji mangan, gue liatin ponakan ponakan gue kayaknya lagu banget kayaknya lebih alim dari gue kayaknya. Lagu juga sih ngaji, lah ponakan gue pernah agak ngaji. Gue kadang begitu sakit kuning dia. Waduh berbahaya sekali. Waduh capek, saya capek. Saya bakal hari ini saya punya urusan. Dengerin. Saya mohon maaf, nih saudara-saudara saya mana? Ini jamaah nih, mohon maaf. Nih saya hari ini doang ngerasa nyusahin. Entar 10 tahun lagi lihat. 10 tahun lagi, semakin saya tua, beban dunia saya semakin berkurang, bakal habis. Terus naik makom terus. Loh kok bisa begitu? Ente liatin aja, nggak perlu saya omongin. Tapi keponakan saudara-saudara ente makin tua, makin bingung ntar. Duit bagaimana kalau punya duit ini ya? Waduh, lo kamu cuma kaki, wirid duit datang. Iya, santri udah pada tua-tua ya kan, udah tiap kali setoran tiap bulan. Betul kagak? Lo dia punya santri lagi, lo kemana punya santri yang gede, santri ribuan, amin. Lo kagak seorang mampu lo pada tolol. Bener kagak? Lah logika kita begitu. Lo kok bisa mungkin emang begitu? Yang namanya anak, mendidik anak biar bener. Kalau dia anaknya bener, orang tuanya tua, kira-kira diurusin apa di kepala mereka gitu? Diurusin. Tapi kalau ngurusin anak agak bener, orang tua udah tua, kira-kira diurusin apa dibuang orang tua? Lah dibuang. Saya punya murid hari ini capek ngurusin Lukman, ya Allah ya Karim. Calon wali mau begini. Bukan. Ya dia kesel sama saya mau nggak tahu nggak bu? Mal minggu kemarin belum mabruk. Untuk mal minggu kemarin kan lalu gue lupa main hari ini sudah hotel Indonesian. Dia mau ngancam waktu sambil makan durian orang dibagi. Makan durian, kita cuma nyiumnya doang. Ada durian ada saya beli Lukman, kok orang dibagi gua udah nawarin sih, guru nggak dibagi, dia mulai ngosbai. Lukman berarti dia ngambek teh dai, ngambek kagak dimabrukin sama gua katanya. Kagak teh dai, kalau itu spesial buat gua ntar di minggu kan kalau guru kumpul, kayaknya bakal beli lebih banyak lagi dia. Ya kita doain aja mulai ngurusin. Dengerin, ngurusin ente, makanya kalau guru mah nggak boleh itu sama murid, nggak boleh. Kayak orang tua kan, nggak boleh kesel makanya. Ini saya buat suku saya, buat istri, jangan pernah merendahkan anak. Derajat anak mau dia bandel, mau kagak tetap muliain anak mah.
nggak boleh. Ini anak hari ini salah jalan, tetap muliain dengan cara apa? Doain. Kita pakai akhlak yang baik. Anak jangan dijauhin. Orang boleh. Sesalah-salahnya anak mungkin pelajaran buat dia, biar ke depan jangan bikin salah. Orang tua nggak boleh ngakimin, kagak boleh. Tetap kewajiban orang tua, tetap wajib memuliakan anak. Bukan hanya anak yang memuliakan orang tua, tetapi orang tua wajib memuliakan. Kenapa? Biar masa tua kita ntar berkah. Hari ini bandel, insya Allah ntar rata-rata yang bandel, dia yang paling peduli orang tua loh. Mohon maaf ini fakta, yang paling bandel di zaman mudanya, rata-rata ntar kita udah tua nih, dia bakal lebih peduli dibandingkan anak-anak yang sok-sokan baik-baik begitu. Buset, dua-duanya ya nyungsah, aduh ribet. Waduh. Makanya ayo, mudah-mudahan para santri di sini semangat terus. Ente nggak bisa tiap hari ngaji kalau ngumpulin duit, cuma niatin duit ente niatin buat haul wali, kumpulin seperak yang buat aww baik. Masih aww dikawin tes ya. Lain liar aing. Jangan iya jangan. Ya Maya, iya. Waduh bahaya. Bapak bagi, pokoknya kalau bagi duit nih, kalau mau gajian, wah kata Cing Nanang, orang tua segala-galanya, ya kan, guru gua gak punya, ya kan, nyungsep dulu ya kan, waduh walaupun gua nyungsep, ini hari ini mah, ya kalau gua mau lakukan bapak gua, walaupun bukan kiai, dia punya adik kiai, ya kan, dia lakukan bapak gua kan neraka, dia dorongin, terus bapak gua kan neraka, kalau kan gua dewek di neraka, ya kagak mungkin tega. Ketika dia udah di surga mah, dia kan gua bisa dibetot juga. Berarti syaratnya gua harus berbakti sama orang tua. Sebelum duit gua kemana-mana, bagi dulu orang tua. Dengerin anak-anak nih. Sebelum ngapa-ngapain duit, itu bagi dulu ke emak. Ajarannya begitu emang dari dulu. Saya dulu nih tiap mondok dikirimin sama orang tua, dikirimin zaman mondok. Dikirimin itu sebelum saya pakai kemana-mana, bagi guru dulu. Walaupun sedikit, yang dikit. Kenapa bisa begitu? Itu mengisyaratkan ke depannya bahwa kita selalu mengutamakan yang prioritas. Paham Rahmat? Iya. Lu mau kadang parah bersisa lu mau rokok bungkus abang aroma, ya kan? Baganya parah banget. Mending si Yati. Jadi 10.000 udah kasih lagi beda lagi 2 batang. Pengantar tolol. Iya, ada emaknya punya motor, untuk beli bensin aja parah banget. Ya Allah ya Karim, jangan. Nah, yang keempat, dunia itu kejam dan tipu daya dengan tipu dayanya. Jadi kejam, dunia itu kejam, ingetin. Dunia itu kejam. Kadang kita punya atau dihantam badai, habis dunia kita nyet lagi dari awal. Kadang enak-enak udah punya duit banyak atau dirampok. Itu kejamnya dunia itu. Kadang kita udah enak usaha diajar sama teman. Itu dunia kejamnya. Kerja lagi enak-enak, tak tahu ada teman yang musilin, ngelapor ke bos. Kalau kita begini, akhirnya kita sama bos. Gara-gara teman yang reset mitnah kita. Begitu. Bisnis enak-enak ada yang musilin. Itu kejamnya dunia. Kadang lagi enak-enak, rusak rumah gede, kebakaran. Itu begitu. Itu dunia itu. Makanya dunia biasa-biasa saja. Kenapa? Walaupun kita punya, kalau lagi hilangnya enggak stres, biasa aja. Makanya sebelum dihilangin sama Allah, kita hilangin sendiri pelan-pelan, biar selalu bertahan. Begitu. Dan yang kelima, keindahannya dunia itu hanya fata morgana. Jadi enggak selamanya. Kadang punya, ntar hilangnya karena kebakaran, karena dirampok orang, karena gempa, karena selainnya. Dan yang keenam, kekejamannya adalah kenyataan. Kejamnya dunia itu kenyataan. Yang miskin kadang sama saudara kagak ditolongin, betul. Itu dunia, itu kejamnya itu. Ya makanya hati-hati. Dan dunia yang ketujuh, dunia hanyalah ujian. Siapa yang lulus maka akhiratlah balasannya. Jadi para santri jemaah sekalian, ini pesan dari Abah Guru Sekumpul bahwa dunia ini hanyalah ujian. Kalau kita sabar menjalani semua,
maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang banyak di akhirat nanti. Dan yang penting kita ikutin ajaran Abah Guru Sekumpul, insya Allah. Ini kita yang udah sedekah ya, yang udah sedekah Fatihah, yang udah sedekah sholawat, udah tadi ngaminin segala macem, apalagi udah sedekah duit, sedekah makanan segala macem. Jangan takut lagi. Yang penting jaga hati, jaga keyakinan kita, tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu terobsesi dengan sanjungan masyarakat, jangan terobsesi dengan pujian orang. Kenapa? Karena obsesi itulah yang kadang menghancurkan kita, yang bikin kita sengsara dunia wal akhirat. Mungkin hanya ini yang dapat bisa saya sampaikan di dalam haul Abah Guru Sekumpul ini, dan haul Mbak Sadina bin Langkit Soekarto, Mbak Satima bin Trawijoyo, dan Mbak Sutarto bin Sawiyo, dan Bapak Jaya Gerong bin Tribut. Fokus, kalian ini udah bagus, kalian udah punya, maka tinggal dijaga saja kekompakannya. Bang Hasan, pokoknya jagain terus rezekinya buat orang tua mah, jangan ketakutan. Bini sama bininya, bini, ada bini nggak bang? Ada, mana? Di pojokan. Oh, bang Imam nggak ada di imamnya? Ada juga, tapi nanti deketan lain deh, beda. Dengerin, kalau Bang Hasan ngasih ke orang tuanya, itu pasti rezeki itu tambah banyak. Kenapa? Karena jalan rezekinya udah kelihatan. Yang bahaya kalau kita punya suami sama orang tuanya pelit, itu ambang kehancurannya dan kesusahannya udah di depan mata. Jadi sampai kiamat pun hidupnya nggak bakal sukses. Tapi kalau orang tua kita dikasih oleh suami kita, maka kita sebagai istri wajib ngedukung. Kenapa? Karena jalan kesuksesannya sudah terlihat dan sudah pasti dia menjadi orang yang akan sukses dunia wal akhirat. Paham kira-kira? Jadi kalau ada dia mau ngasih emaknya begini-begini, apalagi buat hal babanya, dukung. Ngasih berapa bang? 500.000, 5 juta bang. Mengapa? Pokoknya buat orang tua kasih. Kenapa? Biar barokah pokoknya bang begitu. Itu santri bini yang begini Bang Hasan, kalau belum mati pun jadi kuburin pokoknya bang, biar terus. Pokoknya gue jagain. Pokoknya mantep. Pokoknya jagain. Mudah-mudahan di sini orang soleh semua, banyak semua ya. Di sini yang udah pada biasa haulin ya, Encang juga bisa haulin suaminya, itu luar biasa dah, luar biasa. Dan nanti pun kita di sini pun di ujung pun keluarga besar saya pun nanti ya kita ngaulin sama bapak kita di bulan Roa. Itu siapin dari sekarang itu, maklum gua gampar loh, jangan. Ya, pokoknya dari sekarang nanti buat haul emak, buat haul apa kakek nenek. Kakek nenek, bapak belum dihaulin bapak nanti. Jadi jangan kadang kita begini, mohon maaf di pelajaran saya. Kenapa kadang terasa berat? Karena terkadang buat haul itu pas seminggu baru mengumpulin duit, itu susah. Jadi kalau saya nih haul guru kan saya kemarin. Jadi saya mana udah nyelengin lagi. Entar dapatnya berapa kayak wallahu a'lam. Ada kurangan tinggal nembak ke Lukman, bos. Kurang bos. Yang penting saya udah punya modal. Nah, ini haul Abah Guru Sekumpul, Jaya Gerong dari sini sekarang, Uki dari sini, nabung lagi jadi kas khusus haul Bapak. Jadi mau berapapun masukin aja begitu, masukin aja nggak terasa ntar, masukin itu lebih efisien. Nah, ketika udah sebulan mau ngadain haulnya, baru dibuka, ada berapa nih sekian, ada sekian, waduh, kayaknya udah mantep, ada berapa mang, ada 5 juta mah. Aduh, bagaimana ya? Kurangin. Mustafa banyak kan ngasih begitu. Lah ini kampiran lo yang begini PA lo begini. Lu stres sakit kuning, gue yang ngasih ide lo yang begitu tolong. Ya, bagaimana? Tambahin. Jadi kalau misalkan kita hari ini haul, kemudian hari ini kita baru kumpulin, agak berat emang. Kenapa ngelawan hawa nafsu? Tapi kalau cara nyelengin tadi seorang tua, sama saja kita sedang mengundang rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kalau Abah Guru Sekumpul sekarang, ya udah saya siapin lagi begini. Tapi mohon maaf, di haul sekarang mungkin banyak habaib ya, yang kok Guru Wahab ini nggak ngundang habaib begini. Ya gue ngeliat kondisi gue bos, paham gak ente? Paham. Karena saya bilang selalu,
Saya nggak mau ngundang orang sedangkan kitanya nggak keren, nggak siap, nggak mau. Jadi saya mau kalau udah ngundang orang itu berarti udah keren, paham nggak kira-kira? Dan saya mau hikmah kiranya, saya nggak puyeng begono, urusan rezeki dari Allah. Yang keduanya mudah-mudahan para habaib pun yang kita nggak undang, tetap mereka pun tetap mendoakan dan mereka akan paham dengan itu. Dan saya pun memberikan pemahaman, jadi ente nggak usah puyeng-puyeng begini. Wah, kok nggak ada Habibnya? Ada di Bali, no, tidak di Bali, ya kan? Jadi ente nggak usah begini-begini. Nah, terus jamaah kok kayaknya nggak terlalu banyak. Nggak usah entenya bagaimana saya hadir. Ya udah, urusan orang mah tadi saya bilang, kalau abah guru udah berkehendak, udah ngemengin orang datang, yang terpenting tadi hatinya lempeng kagak. Kalau dia hatinya lempeng, bagus. Tapi kalau dia bengkok datangnya buat apaan? Begitu. Jadi untuk haul mah wali yang ngundang. Ingat kalau haul mah termasuk ente sedekah tuh, wali langsung ngasih ini mah. Yang nyatet saya mah kagak nyatet. Langsung beliau yang nganuin. Paham kira-kira? Jadi semua di sini biar enggak ada kesalahpahaman, jadi tetap keren. Yang penting kita fokus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kita di dunia bahagia, mudah-mudahan nanti bersama kedua orang tua kita dan abah guru sekumpul bahagia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahagia? Yakin bahagia? Yakin bahagia? Takut susah enggak? Takut susah enggak? Takut susah enggak? Takut susah enggak? Alhamdulillah. Yakin kaya enggak? Yakin kaya enggak? Yakin sukses enggak? Yakin enggak dengan keberkahan guru sekumpul? Yakin enggak? Kalau sudah yakin beres. Jangan dirubah lagi. Jangan dirubah lagi. Ente pasti kaya, pasti sukses. Begitupun saya, hari ini belum kaya, ya belum, tenang aja dulu. Masa baru nanam pohon jengkol, langsung berbuah jengkol, ntar dulu. Cabang-cabangnya dulu, pongkotnya dulu kuatin, ntar udah kuat semuanya, baru dia berbuah. Kita tarik juga enak. Tapi kalau kita buah-buah ini udah nih orang mantap. Paham ya dunia? Wih dulu mantap baru dan tenang, bos Lukman tenang. Wah, anteng ini makan durian ya kita malam ini ya. Tapi dulu belum durian yang ada. Oh, saya bener atau teman gue ya? Berapa? 50. Hah? 5 dengan Berapa? Udah men. Oh, berarti ini yang kemarin. Ibu bagi nggak ibu? Ya Allah, pokoknya berkah semua ya, bikin bahagia aja pokoknya mas ya tolong. Dan saya mohon maaf ketika kurang-kurang bagaimana dan kurang-kurang bahasa yang kurang bagus. Pokoknya saya mencoba pengen kita selalu bahagia dan insya Allah kita ini satu keluarga besar walaupun kadang jarang ketemu Bang Alim ya, Bang Rian ya. Pokoknya Bang Ade semuanya nih ya. Pokoknya di sana teman-teman ya jarang bertemu hati mas saya mah tetap nyambung kita mah insya Allah. Karena udah berteman antar muslim itu jangan dirusak dengan urusan-urusan yang gak jelas ya, karena nyari musuh mah gampang, yang susah itu nyari saudara, nyari teman. Nah kalau udah dapet jagain insya Allah jangan dirusak dengan hal-hal apapun juga. Paham kira-kira? Mudah-mudahan semua dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah abah guru sekumpul, dan mudah-mudahan yang kurang sehat diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kita yang sedang punya masalah dibereskan masalah kita, usaha-usaha yang kurang lancar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat kita yang belum dijabah mudah-mudahan datang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sedang menuntut ilmu diberikan kemudahan, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita yang memiliki hutang, mudah-mudahan dengan berkah abah guru sekumpul dimudahkan kita membayar hutang dan dilunasi segala hutang-hutang kita semua, dan mudah-mudahan rumah tangga kita semua jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang selalu diberikan kebahagiaan dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia wal akhirah dengan berkah abah guru sekumpul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sallallahu salam Allah